Yang penting masyarakatnya itu sejahtera. Menurut engkau, rakyat Indonesia ini sudah sejahtera semua? Saat ini kondisi Indonesia penganggurannya semakin banyak, yang sejahtera pejabatnya. Jadi salahnya tambah hutang negara tuh di mana beda? Aku tak ada bilang salah, aku justru setuju. Indonesia ini kan negara kaya, tambah aja lagi utangnya. Kalau di Indonesia ini susah nak cari duit, kerja di luar negeri. Engkau sedang cakap kerja luar negeri, kerja luar negeri. Modal untuk kerja luar negeri itu mana? Duit dia mana? Putar lantunan Al-Quran, hotel syariah di Mataram tetap ditagih royalti LMKN. Beda, sekarang nih Indonesia lagi butuh pemasukan dari sektor manapun. Musik saya ini bebas royalti, bebas pakai, putar aja. Tapi LMKN tetap aja minta royalti. Beda, ekonomi Indonesia ini itu adalah urusan pemerintah Indonesia. Rakyat biasa bayar pajak aja. Terus jumlah pengangguran yang semakin banyak di Indonesia ini urusan siapa? Ya nggak tahu, kok tanya saya? Wilayah Bone, Sulawesi Selatan semakin memanas. Warga kumpulkan logistik untuk tolak pajak. Di wilayah Bone itu naik pajak bumi dan bangunannya sampai 300%, C. Di Cirebon, Jawa Barat naik pajak bumi dan bangunannya sampai 1000%. Data kira-kira lagi dah. Berarti kalau dia orang nih dalam 1 tahun bayar pajak bumi dan bangunan tuh 3 juta rupiah. Kalau naik 1000% jadi berapa puluh juta tuh? Oi beda, kata netizen Malaysia, duit Indonesia nih walaupun udah berjuta-juta masih beribu-ribu dekat Malaysia. Intinya masyarakat lagi susah. Jadi menurut saya jangan menyangkal terus bahwa sebetulnya ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Kan lebih baik kita bicara benar, kata Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Halo Yanuar Rizky, kenaikan pajak bumi dan bangunan di Indonesia ini tidak merata atau tidak menyeluruh. Kalau memang merata atau menyeluruh, mungkin yang Anda katakan tuh benar. Cece, ini pengamat ekonomi yang cakap, bukan orang kaleng-kaleng. Oi beda, mau pengamat ekonomi pun dia tetap rakyat biasa, ikut aja cakap pemerintah Indonesia. Tapi sekarang kalau seluruh Indonesia naikkan pajak setinggi-tingginya, baru kau percaya kalau ekonomi Indonesia ini tak baik-baik aja. Beda, ekonomi Indonesia ini itu adalah urusan pemerintah Indonesia. Rakyat biasa bayar pajak aja. Terus jumlah pengangguran yang semakin banyak di Indonesia ini urusan siapa? Ya nggak tahu, kok tanya saya? Tiba jumlah pengangguran banyak semua tutup mata. Pajak dinaik-naikkan aja. Presiden Prabowo Subianto bakal tarik utang baru sebanyak 781 triliun. Indonesia ini negaranya besar. Tak apalah tuh ngutang-ngutang. Yang penting masyarakatnya itu sejahtera. Menurut engkau, rakyat Indonesia ini sudah sejahtera semua? Saat ini kondisi Indonesia penganggurannya semakin banyak, yang sejahtera pejabatnya. Nah itu engkau tahu, pejabatnya kan yang sejahtera. Jadi salahnya tambah hutang negara tuh di mana beda? Aku tak ada bilang salah, aku justru setuju. Indonesia ini kan negara kaya, tambah aja lagi utangnya. Woi beda, kata netizen Malaysia, uang Indonesia nih udah berjuta-juta pun masih beribu-ribu di Malaysia. Utang sama dengan pajak naik. Dengan menghentikan program makan bergizi gratis yang gak jelas itu, harusnya bisa menurunkan 50% hutang tersebut, kata Presley. Oi Presley, engkau nih hanya rakyat biasa. Biarkan pemerintah Indonesia nih merealisasikan program-programnya. Katanya efisiensi, tapi gaji anggota DPR kok naik, kata Tri Susanti. Hei Tri Susanti, engkau nih hanya rakyat biasa di Indonesia. Jadi ikuti aja kata pemerintah Indonesia. Inikah tanda-tanda yang katanya pertumbuhan ekonomi meningkat? Semua lebih baik. Pengangguran, menurut Ana, kata Tengku Zaki. Tengku Zaki, pemerintah Indonesia udah bilang angka kemiskinan di Indonesia ini sudah menurun. Kata netizen Malaysia bilang, masyarakat yang miskin ekstrim di Indonesia itu kan pengeluarannya cuma 500 ribu per bulan. Di Malaysia itu cuma 160 ringgit, Kena ketawa kan sama netizen Malaysia? Harusnya kau cakap dengan netizen Malaysia tuh, walaupun duit Indonesia tuh nilainya sedikit, kecil dibandingkan sama ringgit Malaysia, orang Indonesia tuh susah nak carinya. Kalau di Indonesia ini susah nak cari duit, kerja di luar negeri. Engkau sedang cakap kerja luar negeri, kerja luar negeri. Modal untuk kerja luar negeri itu mana? Duit dia mana? Engkau minta lah modal sama Fufu Fafa di dunia nyata. Pidato panjang-panjang, ujung-ujungnya tarik utang lagi. Lucu emang sama negara ini. Hasil alam kemana Pak? Kemana? Kata Habib. Hei Bib, engkau nih cuma rakyat biasa di Indonesia. Jangan melawan, kata pemerintah Indonesia. Buka mata, buka telinga. Ayo beriman sama Fufu Fafa. Semangat bubar 2030, kata Fajar Nugraha. Dijawab sama Happy. Menuju Konoha cemas menyala. Hei, Konoha itu tidak nyata. Tidak ada di dunia nyata. Indonesia ini yang fakta ada di dunia nyata. Kalian tuh kebanyakan oke gas sih. Sekarang digas beneran kan, kata Fani. Hei Fani, engkau
tuh cuma rakyat biasa, ikut aja kata pemerintah Indonesia. Pemerintah cakap gas, gaskan aja. Putar lantunan Al-Quran, hotel syariah di Mataram tetap ditagih royalti LMKN. Beda, sekarang nih Indonesia lagi butuh pemasukan dari sektor manapun. Inilah saatnya kita sebagai warga Indonesia membantu pemerintah Indonesia. Cara dia macam mana, Ce? Dengan membayar pajak sebanyak-banyaknya. Kita sebagai warga Indonesia harus tolong pemerintah Indonesia untuk mencari peluang pajak dari mana saja. Aku ada ide pajak baru nih, Ce. Cocok untuk pemerintah Indonesia. Angko DM Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia. Tapi nanti netizen Indonesia serang aku tak, Ce? Pemerintah Indonesia kan udah bilang kalau ekonomi Indonesia ini lagi di puncak-puncaknya. Tahun depan Prabowo Subianto mau ambil utang baru. Tapi sekarang kalau udah putar Al-Quran nih, lantunan Al-Quran diminta royalti juga. Semua negeri ini kita minta lah royalti. Terus masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia ini kan putar lantunan Al-Quran, putar azan. Nak diminta royalti juga masjid-masjid tuh. Beda, ini nih kita bicara konteks komersil, bukan rumah ibadah. Kan hotel syari kan yang putar Al-Quran tadi. Wajar kalau pemerintah minta. Tapi kalau macam gini aku tak setuju, Ce. Karena udah menghambat kreativitas orang Indonesia di dunia nyata. Pemerintah Indonesia nih mau ambil pajak dari royalti musik, royalti suara alam, royalti Al-Quran. Itu tuh karena pemerintah ini butuh pemasukan sebanyak-banyaknya. Pemerintah Indonesia ini perlukan pemasukan sebanyak-banyaknya tuh nak buat apa? Beda, aku nih rakyat biasa, bukan pemerintah Indonesia. Wahai warga negara Indonesia di dunia nyata, pemerintah Indonesia ini memerlukan pajak sebanyak-banyaknya itu untuk apa? Coba korang komen dekat bawah. Beda, kita nih tak perlu tahu pemerintah Indonesia ini butuh pajak untuk apa. Kita nih rakyat biasa, jadi kita bayar aja pajak sebanyak-banyaknya. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia nih, kita perlu tahu ini pendapatan pajak nih untuk apa? Masalahnya aku nih bukan pemerintah Indonesia, Beda. LMKN dari awal nggak jelas banget dah, peraturannya nggak transparan, ngasih taunya kayak gimana dan nggak kasih tahu juga uang royalti itu yang dibayarkan sampai nggak ke pemilik karyanya, kata Chandra Purnomo. Halo Chandra Purnomo, kita sebagai rakyat biasa di Indonesia ikut aja kata pemerintah Indonesia, jangan baik cerita. LMKN ini kenapa hebohnya sekarang ya? Ada apa sebenarnya? Tahun lalu aman-aman aja, apakah pengalihan isu? Kata Hasbi Firmansyah. Hey Firmansyah, sekarang ini pemerintah Indonesia lagi butuh pemasukan kas negara sebanyak-banyaknya. Inilah saatnya LMKN gaspol, royalti musik dan sebagainya. Halo warga negara Malaysia, kalau di Indonesia itu namanya LMKN, dia yang mengurus semua royalti musik yang ada di Indonesia, entah itu di kafe-kafe, dekat restoran, dekat tempat umum. Kalau dia putar lagu, royaltinya itu akan diambil sama LMKN. Kalau dekat Malaysia itu apa nama dia lembaganya? Komen dekat bawah. Sekarang nih kalau kita nggak mau ikut aturan negara, kita buat musik sendiri, dengar sendiri. Nah itu dia masalahnya. Kalau musik engkau didengarkan sama khalayak ramai, tetap kena royalti. Nih sampai artis-artis yang punya lagu tuh, dia orang nih dah klarifikasi. Dia bilang musik saya ini bebas royalti, bebas pakai, putar aja. Tapi LMKN tetap aja minta royalti. Baguslah, berarti pendapatan negara akan semakin banyak dan Indonesia akan semakin sejahtera rakyatnya. Percaya aku, Cik, percaya. Jangan tak percaya, tutup mata, beriman sama Fufafa. Dengar kentut orang lain dikenakan pajak enggak, kata Rama. Rama, selagi kentut itu enggak engkau dengarkan ke khalayak ramai, itu gratis. Tapi kalau kentut engkau dengarkan ke seluruh khalayak ramai dan ke tempat umum, kau kena bayar royalti ke LMKN. Kata siapa tuh, Cik? Kata Fufafa di dunia nyata. Biarkan!